Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, akhwan ada? Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini setelah sekian lama kita libur, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kita kembali bisa belajar, menuntut ilmu, membaca sirah atau biografi sebagian dari para ulama-ulama salaf, bagaimana adab mereka, bagaimana akhlak mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab mereka dalam menuntut ilmu, adab mereka dengan yang berkaitan dengan jihad, dengan ibadah dan yang lainnya, ikhwan fillah. Dan di dalam kitab kita ini, yaitu Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, pertemuan kita yang kemarin berada di bab yang ketujuh, As-salafu wal fiqhu fid din, salaf dan fikih di dalam urusan agama. Salaf dan fikih di dalam urusan agama artinya bagaimana fakihnya mereka tentang urusan agama ini. Sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, orang yang berilmu itu bukan hanya sekedar hafal Quran, hafal hadis, tapi orang yang berilmu itu dia mengetahui mana yang terbaik di antara dua yang baik, dan dia mengetahui mana yang terburuk di antara dua yang buruk, sehingga dia bisa mengambil sikap tatkala dia berhadapan dengan dua masalah ini, mana yang harus dia pilih. Inilah orang yang berilmu. Karena kalau hanya sekedar dia ngafal Quran, hafal hadis, ya, tapi tidak tahu pemahamannya, bagaimana aplikasinya, maka nggak ada bedanya yang seperti ini dengan unta membawa kitab. Ya, banyak kitab yang dia bawa, yang dia pikul, tapi dia nggak tahu isinya. Nah, ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Kita lanjutkan di poin berikutnya, ya agak sedikit mengulang kita ikhwan fillah, yaitu di 1 2 3 4 5 6. Riwayat yang ke-6, wa qala Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni. Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni berkata, ya, Abul Hasan Abdul Malik Al-Maimuni berkata, qala rajulun li Abi Abdillah, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Imam Ahmad, "Dhahabtu ila Khalaf al-Bazzar a'iduhu
Dia ngadu, seolah-olah dia ngadu sama Imam Ahmad. Dia bilang, wahai Imam, aku datang kepada Khalaf Al-Bazzar sambil menasehati dia, sambil menceramahi dia, katanya. Balaghani annahu haddatsa bi haditsin anil Ahwas an Abdillah. Karena aku dengar dari dia, sudah sampai kepadaku berita tentang dia, bahwa dia menceritakan satu hadis yang berasal dari Ahwas, dari Abdullah. Apa bunyi hadisnya? Qala ma khalaqallahu syai'an a'dham wa dzakara al-hadits. Bunyi hadisnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang paling besar. Lihat kalimatnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang paling besar. Kemudian dia lanjutkan hadisnya. Mendengar kalimat seperti ini, ikhwan fillah, Imam Ahmad dia langsung nangkap. Karena kita tahu, ikhwan fillah, Imam Ahmad ini adalah seorang imam ahlul hadis, imam periwayat hadis. Apa kitab Imam Ahmad? Apa judul kitab Imam Ahmad? Kitab hadisnya? Siapa yang tahu? Hah? Salah. Siapa yang tahu? Kitab hadis Imam Ahmad? Hah? Siapa Pak? Hah? Musnad Imam Ahmad. Masya Allah. Fadol Pak, silakan. Pilih mana Pak? Antum tadi pertama kan? Pilih yang mana? Yang ini atau yang ini? Ayo silakan. Afwan. Tayyib. Kalau Syarhus Sunnah siapa yang nulis? Banyak. Nah, diantaranya ada Al-Imam Al-Barbahari, ada Al-Imam Al-Lalikai. Tapi tergantung. Ada Syarhus Sunnah yang isinya fikih. Ada Syarhus Sunnah yang isinya manhaj dan akidah. Seperti Imam Barbahari isinya tentang apa? Tentang akidah, tentang manhaj, ya, di dalamnya. Kalau tulisan Al-Imam Al-Lalikai, Syarhus Sunnah di sini isinya tentang masalah fikih, tentang masalah fikih. Nah, ini dia konfident. Baik. Begitu mendengar kalimat ini, Imam Ahmad langsung respect dia. Ya, dia langsung nanggapin. Qala Abu Abdillah. Apa kata Imam Ahmad? Maka yanbaghi lahu an yuhadditsa bihadza fi hadhihi al-ayyam. Yuridu zaman al-mihnah. Imam Ahmad bilang, orang itu tidak selayaknya menyampaikan hadis ini pada saat-saat sekarang. Kata Imam Ahmad, nggak selayaknya disampaikan hadis ini pada saat-saat sekarang. Apa matan hadisnya? Wal matanu ma khalaqallahu minas sama'i walal ard a'dham min ayatil kursi. Bunyi hadisnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan di langit dan tidak pula di bumi ini yang paling besar atau yang lebih besar dari ayat kursi. Ini bunyi hadisnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Darul Manthur. Ya, lafaznya mirip-mirip. Dari Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Bunyi hadisnya seperti itu. Yaitu tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang paling besar di langit ataupun di bumi kecuali ayat kursi. Ini bunyi hadisnya, menciptakan ayat kursi. Imam Ahmad bilang tidak sepantasnya orang itu menyampaikan hadis ini di zaman sekarang. Kenapa ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an? Wa qad qala Ahmad bin Hanbal lamma awradu alaihi hadza yaumul mihnah innal khalqa waqi'un hahuna 'ala samai wal ard wa hadhihi al asya' la 'ala al Qur'an. Ya, Imam Ahmad mengatakan tatkala mereka meriwayatkan hadza yaumul mihnah, yaitu pada hari yaumul mihnah. Yaumul mihnah itu hari apa? Hari yang banyak para ulama diuji. Diuji dengan apa? Diuji dengan khalqul Quran. Diuji dengan kalimat Al-Quran itu makhluk atau enggak. Al-Quran itu ciptaan atau bukan.
Nah, para ulama-ulama banyak yang diuji dengan fitnah ini. Kalau mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka mereka selamat. Kalau mereka mengatakan Al-Quran makhluk, mereka selamat. Tapi kalau mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, mereka dipenjara. Mereka bakalan dipenjara. Ini yaumul mihnah. Ya, pada saat itu yang berkuasa atau pemimpinnya, khalifahnya terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mana pemikiran mereka beranggapan Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah ciptaan, bukan kalamullah. Jadi siapa saja di kalangan para ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah, mereka bakalan dipenjara, bahkan disiksa. Ini deh ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Makanya tatkala Imam Ahmad mendengar orang tersebut mengatakan, ya wahai Imam, aku dengar si fulan, aku datang kepada si fulan, yang mana dia menyampaikan hadis tentang hadis ini. Dia sampaikan hadis ini kepada orang-orang, artinya dia mungkin ceramah, dia mungkin bawakan di majelis dia sampaikan hadis ini, sementara ini adalah yaumul mihnah, ya, hari yang dimana banyak ahlus sunnah diuji dengan khalqul Quran. Akhirnya Imam Ahmad bilang, ini orang nggak sepantasnya dia bawakan hadis ini di saat sekarang. Hadis ini benar, tapi jangan bawakan sekarang. Kenapa? Karena semua pemahaman kaum muslimin sudah rusak dengan pemahaman khalqul Quran. Mereka meyakini apa? Al-Quran makhluk. Sementara bunyi hadis ini apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu yang paling besar di langit ataupun di bumi kecuali ayat kursi, yaitu menciptakan ayat kursi. Ayat kursi ini apa? Ayat kursi apa? Al-Quran. Ayat kursi ini kan Al-Quran kan? Betul nggak? Jadi dikhawatirkan nanti ini akan menjadi fitnah besar kalau hadis ini disampaikan kepada orang pada saat itu. Ya, jangan sampaikan dulu, nanti ada masanya. Jangan sampaikan dulu. Dikhawatirkan nanti mereka atau ahlul bid'ah menjadikan hadis ini sebagai senjata untuk mereka. Tuh kan benar, Al-Quran makhluk. Buktinya Allah ciptakan ayat kursi. Allah ciptakan, berarti Al-Quran itu diciptakan. Al-Quran bukan kalamullah, kata mereka. Dikhawatirkan ini karena rusaknya pemikiran mereka, salahnya pemikiran mereka tentang Al-Quran. Makanya Imam Ahmad mengatakan, inna khalqa waqi'un hahuna 'ala sama'i wal ard wa hadhil asya'. Ya, ciptaan itu waqi', yaitu realita, itu jelas, itu ada, langit dan bumi dan semuanya itu ciptaan. La 'alal Qur'an, tapi Al-Qur'an enggak, katanya. Al-Qur'an bukan ciptaan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Selebihnya iya ciptaan. Selebihnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit ciptaan, bumi ciptaan, kursi juga ciptaan. Apalagi makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan apa? Arasy. Arasy-nya Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan, kan begitu. Tapi Al-Qur'an la, kata Imam Ahmad. Al-Qur'an bukan ciptaan. Al-Qur'an adalah kalamullah. Nah, dikhawatirkan nanti hadis ini disalahpahami oleh orang karena sekarang adalah masa fitnah. Ini kata Imam Ahmad. Lihat ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Para ulama tatkala berbicara di satu masa mereka nggak sembarangan, mereka hati-hati. Mereka lihat kondisi, mereka lihat mad'u. Kalau mad'unya modelnya seperti ini, katanya, wah ini jangan bicara ini dulu. Khawatir mereka nggak akan paham dan mereka malah jatuh ke dalam kesesatan. Kasih yang ringan-ringan saja. Kasih yang ringan-ringan saja. Demikian juga dalam kondisi seperti ini, jangan bicara ini dulu. Ini benar. Ini benar, tapi jangan bicara ini dulu. Nanti ada masanya. Ada masanya bicara masalah ini. Ya, contoh ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Bicara tentang kezaliman penguasa. Ya. Ada enggak hadis-hadis yang menjelaskan tentang kezaliman penguasa? Ada enggak? Ada, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kezaliman penguasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, yaitu orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, maka orang yang menzalimi ini dia akan memberikan semua pahalanya kepada orang yang dia zalimin. Yang menzalimi ini termasuk para penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan.
yang memiliki kekuasaan. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadisnya benar, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini benar. Namun ikhwan fillah, masa ini contoh ya, sekedar contoh. Masa ini adalah masa di mana banyak orang-orang mau memberontak kepada pemerintah. Nah, masa ini adalah masa di mana orang-orang banyak mau memberontak kepada pemerintah. Yang di sana nggak senang dengan kebijakan pemerintah, mereka mau memberontak. Yang di sana nggak senang dengan kebijakan pemerintah, mereka juga mau berontak. Yang di sana nggak senang dengan kebijakan pemerintah, mereka juga mau berontak. Negara dalam kondisi genting ini. Terus kita bawakan hadis tentang kedoliman penguasa. Ini jadi apa jadinya? Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah para ulama. Mereka nggak sembarang menyampaikan ilmu. Inilah fakihnya mereka. Tatkala mereka ingin menyampaikan sesuatu, mereka lihat dulu kondisi. Pantas nggak ini disampaikan kepada mad'u? Pantas nggak ini disampaikan di masa ini? Kalau belum pantas, maka jangan sampaikan dulu. Dikhawatirkan nanti akan menjadi fitnah. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Apa dalilnya ikhwan fillah? Sebagaimana ikhwan fillah disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal tatkala dia bonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kau apa hak Allah untuk hambanya, yang akan diberikan kepada hambanya, ya, yang akan ditunaikan oleh hambanya, dan apa hak hamba yang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hak Allah Subhanahu wa taala dan apa hak hamba? Maka Mu'adz pun berkata, qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'budallah wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah bagi hamba-hamba yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah mereka harus mentauhidkan Allah, mereka harus beribadah kepada Allah. Jangan membuat syirik, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh hamba. Adapun haknya hamba, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adzibu man la yusyrik bihi syai'a. Alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Adapun haknya seorang hamba yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala hamba itu mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka mereka berhak untuk tidak diadab. Mereka berhak untuk tidak diadab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kata Mu'adz bin Jabal? Dia bilang, qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak aku sampaikan hadis ini sama orang-orang? Boleh enggak aku sampaikan hadis ini sama orang-orang? Apa kata Nabi SAW? La, jangan. La tubshiruhum. Jangan sampaikan hadis ini kepada orang-orang. Fayattakiru. Kenapa? Karena nanti mereka hanya akan bersandar kepada tauhid. Mereka tahu cukup bertauhid saja, kita enggak akan masuk neraka. Kan begitu. Mereka akan bersandar kepada tauhid, mereka enggak mau beramal. Mereka tidak mau beramal. Mereka hanya bersandar kepada tauhid saja. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi pada saat itu. Ya, melihat kondisi. Sementara mereka juga harus beramal. Akhirnya Nabi bilang sama Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan sampaikan dulu, nanti tunggu. Ada masanya engkau sampaikan. Hingga setelah Nabi SAW meninggal, barulah Mu'adz menyampaikan hadis ini, yaitu tatkala kondisi sudah tidak sudah banyak orang-orang yang beramal. Nah ini deh ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, tatkala kita sebagai seorang dai, sebagai seorang muballigh, sebagai seorang ustadz, maka harus pahami
harus pahami model mad'unya, dan harus pahami kondisi yang akan kita sampaikan. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Qala Adz-Dzahabi, Al-Imam Adz-Dzahabi berkomentar tentang riwayat tadi. Kada yang bagi lil muhaddits. Inilah sepatutnya bagi seorang muhaddits. Lihat, Imam Adz-Dzahabi mengatakan bukan dai, tapi muhaddits. Ya, muhaddits levelnya lebih tinggi. Kalau dai semua orang bisa menjadi dai. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dan dia paham tentang Al-Quran dan hadis sedikit tentang masalah itu, dia bisa menyampaikan kepada orang-orang. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Minimal dia akan sampaikan kepada anak dan istrinya. Dia akan sampaikan kepada anak dan istrinya. Maka Imam Dzahabi mengatakan, kada yang bagi lil muhaddis. Seorang muhaddis seharusnya selayaknya seperti ini. Ketika dia mau menyampaikan hadis, lihat dulu muridnya, lihat dulu mad'unya, lihat dulu tulabnya itu bagaimana, siap nggak mereka menerima hadis ini, siap nggak mereka menelan hadis ini. Kalau belum siap maka jangan sampaikan dulu. Ya, jangan sampaikan dulu. Ini kata Imam Adz-Dzahabi, alla yushhirul ahadits allati yatashabbathu bi dhahiriha a'da'us sunan minal jahmiyah. Inilah selayaknya bagi seorang muhaddits, yaitu jangan dia masyhurkan, jangan dia populerkan hadis-hadis yang zahirnya ini nanti akan dijadikan oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah sebagai senjata untuk mereka. Kesannya zahir hadis itu seolah-olah membantu bid'ah mereka, ya, seolah-olah membantu bid'ah mereka. Jangan masyhurkan ini dulu, tapi cari hadis-hadis dulu yang membantah syubhat-syubhat mereka. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, contoh yang lain lah, misalnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau orang-orang meyakini Allah di mana-mana, ya, orang-orang meyakini Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Hampir semua manusia kaum muslimin. Hanya segelintir orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Allahu fis sama. Ya, Allah di atas, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah al-istiwa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas langit. Yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan di mana-mana sebagaimana keyakinan orang-orang sufi dan yang mirip dengan ini. Ya, yang sampai-sampai mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala bisa melebur kepada diri mereka. Ini ikhwan fillah. Maka tatkala ada ayat-ayat yang zahirnya menunjukkan Allah itu di mana-mana, jangan masyhurkan dulu sama kaum muslimin. Apa zahir ayat yang menunjukkan Allah itu di mana-mana? Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wah, berarti Allah di mana-mana katanya. Ini kan zahir ayatnya kan seperti itu. Zahir ayatnya seperti itu. Sementara mereka belum cek apa tafsirannya dari para ulama, apa maksud ayat ini. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka Imam Adz-Dzahabi mengatakan jangan masyhurkan hadis-hadis yang dikhawatirkan ini menjadi senjata bagi ahlul bidah, dari musuh-musuh sunnah dari kalangan Jahmiyah, wa ahlil ahwa dan ahlul ahwa, wal ahadits allati fiha sifatun lam tathbut. Dan juga jangan masyhurkan hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah sementara hadis tersebut tidak sahih. Jangan masyhurkan, kata Imam Dzahabi. Fa innaka lan tuhadditsa qauman bi haditsin la tablughu uquluhum illa kana fitnah li ba'dihim fala taqtumul ilma alladhi huwa ilmun wala tabdulhu lil jahalati alladhi yashghabuna 'alaika awil ladina yafhamuna minhu ma yadurruhum. Kenapa ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an? Karena Imam Dzahabi menjelaskan akibatnya. Akibatnya apa? Tatkala beliau mengatakan al-ahadits allati fiha fa innaka lan tuhadditsa qauman bi haditsin, tatkala engkau menceritakan sebuah hadis, tidaklah engkau menceritakan sebuah hadis yang mana kepada sebuah kaum la tablughu quluhum, yang akal mereka belum sampai memahami hadis ini.
Ya, akal mereka belum bisa memahami hadis ini. Engkau sampaikan hadis itu kepada mereka, illa kana fitnah li ba'dihim, kecuali akan membuat fitnah di antara mereka. Akan jadi fitnah ini di sebagian mereka. Fala taktum al-ilma alladhi huwa ilmun. Jangan kau sembunyikan ilmu yang memang seharusnya itu ilmu. Apa maksudnya? Sampaikan kepada mereka yang penting-penting aja dulu. Ilmu yang lain yang dikhawatirkan kalau ilmu disampaikan kepada mereka, ilmu ini disampaikan kepada mereka, mereka nggak paham, hingga akhirnya jadi apa? Jadi syubhat di tengah-tengah mereka. Jadi syubhat. Maka sampaikanlah yang memang benar-benar ilmu dulu. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya tentang masalah tauhid, la ilaha illallah, makna dari la ilaha illallah. Contoh tentang masalah sholat, masalah puasa, yang memang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Jangan yang ribet dulu kepada mereka, yang dikhawatirkan mereka nggak akan paham di situ. Ya, bahasa kita ini ikhwan fiddin, dia ngisi kajiannya di mana? Bukan di ikhwah yang sudah lama ngaji, tapi pengajian di masjid-masjid umum. Diundang dia ceramah misalnya di masjid umum, semua jemaahnya orang-orang umum. Karena ceramah mungkin jamaahnya melihat, wah kita cobalah Ustadz Fulan. Ya, Ustadz Fulan mungkin sudah cukup terkenal, sudah kemana-mana, sudah masuk TV, sudah ini, sudah, oh yuk kita undang. Kemudian dia duduk di majelis umum, dia ngisi kajian, yang dia bahas di situ tentang apa? Yang dia bahas di situ tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bahas tentang ya yang berkaitan dengan asma dan sifat. Sementara mereka belum matang tentang yang lainnya. Yang simpel-simpel mereka belum matang. Dibahaslah tentang tentang tangannya Allah Subhanahu wa taala, tentang kakinya Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan nanti mereka akan menolaknya. Mereka akan menolaknya. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Wala tabdulhu lil jahalah alladhi yasghabuna 'alaika. Dan jangan pula engkau bersusah payah, bersemangat untuk memberikan hadis, menyampaikan hadis kepada orang-orang jahil, yang mana dia akan memahami dengan pemahaman yang buruk. Dia akan memahami dengan pemahaman yang buruk, sehingga yasghabuna 'alaika awil ladina yafhamuna minhum ma yadurruhum, sehingga dia nanti akan menyerang engkau. Dia malah akan menyerang engkau, malah mendebat engkau. Atau bisa jadi itu akan memberikan kemudaratan untuk dia, kata Al-Imam Ad-Dahabi. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka intinya ikhwan fillah, sebagaimana kita sebutkan tadi, seorang dai, seorang ustadz, seorang yang berilmu, dia jelas-jelas berilmu, barulah dikatakan sebagai orang yang berilmu tatkala dia tahu apa yang harus dia berikan kepada mad'unya. Tatkala dia tahu apa yang harus dia sampaikan kepada mad'unya. Inilah yang sebenar-benar orang-orang yang faqih dalam urusan agama. Ya, sama seperti antum ikhwan fillah. Antum sebagai seorang ayah, ya kita kembangkanlah ini. Kita kembangkan. Antum sebagai seorang ayah atau antum sebagai seorang ibu. Ketika anak antum masih SD, kelas 5, enggak usah kelas 5, kelas 1 SD, antum kasih pelajaran sama dia kali-kali bagi-bagi. Kelas 1 SD. Nangkap nggak akalnya? Nangkap nggak akalnya di sini? Repot kan? Kalau antum paksakan dia, bisa-bisa dia nanti debat antum. Betul nggak? Pasti debat antum dia itu. Ya, ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang seharusnya pelajarannya tambah-tambah, 2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8. Baru itu akalnya yang nangkap. Antum ajarin dia kali-kali. Nah, 2 kali 2 4. Oh iya ya. Karena dia tahu 2 tambah 2 4. 4 kali 4 16. Salah ya katanya. Kan begitu. Yang dia tahu 4 tambah 4 itu 8. Kita malah bilang 16. Itu bisa didebatnya kita ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini logikanya. Apalagi dalam urusan agama ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini dia.
Baik, kita lanjut. Wa 'anil Marudi qala, dari Al-Marudi dia berkata, adakhaltu Ibrahim Al-Husri ala Abi Abdillah wa kana rajulan salihan. Adakhaltu Ibrahim Al-Husri ala Abi Abdillah. Aku pergi bersama Ibrahim Al-Husri menemui Abu Abdillah. Abu Abdillah ini adalah seorang laki-laki yang saleh. Faqala, maka Abu Abdillah ini pun berkata, inna ummi ra'at laka manaman. Sesungguhnya Faqala inna ummi ra'at laka manaman huwa kadza wa kadza wa dzakaratil jannah. Faqala ya akhi inna Sahla bin Salamah kana an-nas yukhrijunahu bimithli hadha wa kharaja ila safkid dima wa qala ru'ya tasurrul mu'min la taghurruhu. Naam. Al-Marudi mengatakan, aku datang menemui Ibrahim Al-Husri, yang saat itu ada ala Abi Abdillah, ada juga seorang yang bernama Abu Abdillah. Ibrahim Al-Husri ini adalah seorang laki-laki yang saleh. Ibrahim Al-Husri seorang laki-laki yang saleh. Maka Abu Abdillah pun berkata kepada Ibrahim Al-Husri ini. Abu Abdillah berkata kepada Ibrahim Al-Husri, dia bilang, inna ummi ra'at laka manaman. Ibuku pernah mimpi tentang engkau, katanya. Dia bilang ibuku pernah mimpi kayaknya tentang engkau. Dia sampaikan kepada orang yang saleh ini, Ibrahim Al-Husri. Huwa kadza wa kadza wa dzakaratil jannah. Engkau itu di sini dan di sini, katanya. Dia sebutkan surga. Jadi seolah-olah dia bilang, ibuku itu ceritalah sama aku. Katanya dia mimpi bahwa engkau masuk surga. Engkau berada di sini, katanya. Qala, maka apa kata Ibrahim Al-Husri? Dia bilang, ya akhi, katanya, wahai akhi, wahai saudaraku, inna Sahla bin Salamah kana nas yukhbirunahu bimithli hada. Tahu enggak, kenal enggak ente dengan seseorang yang bernama Sahal bin Salamah, katanya. Tahu enggak engkau dengan seseorang yang bernama Sahal bin Salamah? Dulu dia pernah juga digitukan. Orang-orang pada bilang kepada Sahal bin Salamah, wahai Sahal bin Salamah, kami mimpi engkau, katanya. Kami mimpi engkau itu berada di surga. Kami mimpi engkau berada di surga. Wa kharaja ila safkid dima. Setelah itu, setelah mendengar kalimat seperti ini, mungkin tak selang beberapa lama, apa yang dilakukan oleh Sahal bin Salamah? Dia tumpahkan darah kaum muslimin. Itu kerjaannya. Dia tumpahkan darah kaum muslimin. Kenapa? Sudah termakan mimpi dia di surga, sehingga dia langsung berpikir kalau dia itu memang penduduk surga, sehingga apapun yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah karena dia penduduk surga. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini ibarat seseorang memuji dengan pujian setinggi-tingginya sehingga membuat orang yang dipuji itu, apa bahasa kitanya, naik telinganya, naik kupingnya, kan begitu. Seolah-olah dipuji dia, dipuji, ditinggikan dia, naik telinganya, kan begitu. Dia anggap orang lain rendah dari dia, sehingga tatkala orangnya sudah seperti ini, dia pun melakukan kerusakan. Dia menimbulkan kerusakan, katanya. Fa kharaja ila safkid dima. Akhirnya dia membunuh orang lain. Hati-hati ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Hati-hati dengan yang seperti ini.
Ya, jangan sembarangan ketika menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kita lihat kondisi dia, bisa nggak kalimat ini diberikan kepada dia? Takutnya dia nanti salah tingkah. Salah tingkah ini artinya dia merasa besar jiwa, merasa besar diri, disebutkan dengan kalimat-kalimat seperti ini, hingga dia membuat kerusakan. Kita ambil contoh, ikhwan fillah. Ada kadang-kadang ada seseorang, ya dia belum pantas lah dikatakan sebagai ustadz. Dia belum pantas dikatakan sebagai ustadz. Jangankan ustadz, thalibul ilmi aja juga belum, kan begitu. Baca kitabnya aja 50% juga belum. Tapi karena dia diustadkan oleh orang-orang, akhirnya dia jadi besar. Ya, dia jadi besar. Dia menganggap dirinya memang ustadz, memang ustadz besar. Ceramahlah di mana-mana, kondanglah dia, terkenallah dia. Tapi apa yang dia sampaikan ternyata membuat orang jatuh ke dalam kesesatan. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan yang seperti ini banyak. Akibat dari apa? Pujian dari ustadz-ustadz yang memang punya ilmu. Ya, ketika jumpa dengan seseorang yang mungkin teman dia dulu, kawan lama dia, sementara dia memang benar ustadz, dia memang punya ilmu, dia memang paham agama, tahu Al-Quran, tahu hadis, dan tahu tafsiran dari keduanya. Dia mengerti bagaimana perselisihan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah fikih. Terus ketemu sama kawan lama, ya kebetulan kawan lamanya bergerak juga di bidang dakwah, tapi dia nggak punya ilmu, masih jauh sekali. Akhirnya ya karena segan dipanggillah, Masya Allah, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Akhirnya dia pun merasa sebagai ustadz. Ya, ini dia ikhwan fillah. Ya, atau dia buka sekolah, kan begitu. Dianggap ustadz sama murid-muridnya, hingga akhirnya dia pun merasa dirinya sebagai ustadz. Banyak ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Mulai ceramah walaupun bukan offline, ceramah di medsos, tapi merusak, akhirnya merusak dakwah. Banyak sekali ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an yang seperti ini. Model-model seperti ini. Bukan malah memperbaiki dakwah, tapi malah merusak dakwah. Orang-orang yang enggak paham, orang-orang yang enggak ngerti, akhirnya cuman ngangguk-ngangguk. Oh iya ya, akhirnya banyaklah mengatakan, "Oh iya Ustaz." Dan banyaklah yang bertanya kepada dia, apa hukumnya ini Ustaz? Sementara dia enggak paham. Dia baru belajar ABC dan dia sudah berfatwa tentang EFG. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa qala ar-ru'ya tasurrul mu'min wa la taghurru. Dia bilang mimpi itu seharusnya memberikan kegembiraan kepada mukmin, bukan menipu seorang mukmin. Bukan menipu seorang mukmin. Jadi kalau antum bermimpi, mimpi indah, mimpi enak, mungkin tentang seseorang, ya sampaikan sama orang itu mimpi antum, tapi ingat, perhatikan apakah mimpi itu nanti dikhawatirkan akan membuat dia tertipu atau enggak. Kalau membuat dia tertipu maka jangan sampaikan mimpi seperti ini. Ini dia ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut. Wa qala Abdul Wahhab bin Abdul Aziz At-Tamimi Al-Hambali akhbarana Abul Husain Al-Ataki qala sami'tu Ibrahim Al-Harbi yaqulu li jama'ati indahu man ta'uduna al-gharib fi zamanikum. Abdul Wahhab bin Abdul Aziz At-Tamimi Al-Hambali, dia berkata, Abul Husain Al-Ataki telah menceritakan kepada kami sebuah riwayat. Dia bilang sami'tu Ibrahim Al-Harabi yaqul li jama'atin indahu. Ibrahim Al-Harabi pernah berkata kepada jamaah-jamaahnya. Ya, aku dengar Ibrahim Al-Harabi pernah berkata kepada jamaah-jamaahnya, kepada mad'u-mad'unya, kepada talib-talibnya, murid-muridnya. Man ta'udunal ghariba fi zamanikum. Dia bilang, siapa yang kalian anggap orang yang asing di masa kalian sekarang ini?
Siapa yang kalian anggap orang asing di masa kalian sekarang ini? Ya, gharib, ghuraba, kan begitu. Siapa yang kalian anggap orang asing? Faqala rajulun al-gharib man na'a an watanihi. Maka ada orang yang menjawab, gharib itu adalah orang yang dia terusir dari negerinya. Inilah gharib. Inilah orang asing. Dia terusir dari negerinya. Ya kan, kalau orang yang terusir dari negeri seolah-olah dia memang terasingkan dia. Ya. Dia dibuang dari negerinya, dia dikeluarkan dari negerinya, dia diusir dari negerinya. Terasinglah dia, ikhwan fillah. Wa qala akhar, yang lain berkata, al-gharib man faraqa ahbabahu. Orang asing itu adalah orang yang terpisah dari orang yang dia cintai. Inilah orang yang terasing. Terpisah dari ibunya, terpisah dari istrinya, terpisah dari anak-anaknya, maka dialah orang yang asing. Faqala Ibrahim al-gharib fi zamanina, kata dia, yang gharib di zaman kita ini di zaman Ibrahim ya, yang gharib di zaman kita ini rajulun salihun, laki-laki yang saleh, asya baina qaumi salihin, yang dia hidup di tengah-tengah kaum yang saleh. Laki-laki yang saleh, dia hidup di tengah-tengah kaum yang saleh. In amara bi ma'rufin azaruh. Kalau dia menyuruh untuk ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf, maka kaumnya membantu dia. Kaumnya membantu dia. Wa innaha an munkar a'anuh. Kalau dia melarang dari perbuatan mungkar, kaumnya juga membantu dia. Karena dia orang soleh, dia seorang alim, dia seorang berilmu, dia seorang da'i, dia seorang ustadz, dia seorang ulama. Tatkala dia beramar ma'ruf nahi mungkar, ya dia membawakan ilmunya di majelis-majelisnya, di kajian-kajiannya, orang membantu. Ya, orang membantu dia. Apakah dengan cara hadir di majelisnya, kemudian membantu dia, atau ya yang lainnya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Wa in ihtajja ila sababin minad dunya manu. Kalau dia butuh sedikit dari dunia, manu. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Makna manu di dalam catatan kaki kafu. Artinya mereka mencegahnya. Mereka tidak membantu dia. Dia butuh dalam urusan dunia, tapi gak ada yang mau membantu dia. Tsumma matu, kemudian dia meninggal. Kemudian mereka meninggal, watarakuhu, dan mereka meninggalkan dia sendirian. Mereka meninggalkan dia sendirian. Wallahu taala a'lam ikhwan fillah. Kelihatannya makna dari riwayat ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Seorang yang berilmu itu, maka ilmunya ini dibutuhkan oleh orang-orang. Ilmunya dibutuhkan oleh orang-orang. Dia tatkala menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya banyak yang belajar kepada dia, banyak yang membantu dia, banyak yang menolong dia, banyak yang duduk di majelis dia. Tapi perlu kita ketahui ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, terkadang seorang talibul ilmi, dan hampir bukan terkadang, umumnya seorang talibul ilmi ini adalah fakir. Kenapa? Karena dia ambil semua hartanya untuk menuntut ilmu. Dia keluarkan semua hartanya untuk menuntut ilmu. Dia habiskan hartanya untuk membeli kitab-kitabnya para ulama, untuk berjalan dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini deh ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Dia habiskan waktunya, dia habiskan dananya untuk menuntut ilmu syar'i, sementara dia dibutuhkan oleh orang lain. Tatkala dia butuh pertolongan orang lain, butuh bantuan orang lain, tidak ada yang membantunya, hingga dia pun ditinggalkan oleh orang lain. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka perlu kita ketahui, perginya orang-orang berilmu itu akan membuat
orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi jahil. Perginya orang-orang yang berilmu, tatkala tidak ada yang membantu mereka, maka akan membuat jahillah orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekali cabut. Enggak. Allah enggak akan buat manusia ini bodoh semuanya langsung, secara langsung. Enggak. Allah enggak akan buat seperti itu. Tapi apa? Tapi Allah, Nabi SAW mengatakan walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah akan buat manusia ini bodoh dengan cara apa? Dengan cara mematikan para ulama, mewafatkan para ulama, ya, menghilangkan para ulama. Jadilah orang-orang itu bodoh. Hatta idza lam yubqi alim ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasa'alu fa'aftau, hingga akhirnya tatkala tidak ada lagi orang alim, akhirnya mereka pun mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin, sebagai dai, sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang diminta fatwanya. Kemudian mereka pun meminta fatwa kepada dia, kemudian dia pun memberikan fatwa. Namun fadallu wa adallu, fatwanya fatwa yang bukan di atas ilmu, mereka tersesat, dia menyesatkan mereka semuanya. Mereka tersesat karena fatwa dia, dan dia telah menyesatkan semua kaumnya karena fatwa dia. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, lihat, ini nasihat berharga dari para ulama. Kita butuh ilmu, kita butuh yang namanya seorang dai. Maka tatkala kita melihat ada bibit-bibit dai, kenapa kita tidak bantu? Sementara kita butuh ilmu. Banyak para thalib-thalib, para mahasiswa-mahasiswa yang mereka susah. Mereka harus habiskan dana mereka untuk membeli kitab. Mereka harus habiskan dana mereka untuk pergi ke sana kemari, bertemu dengan seorang masyayikh. Sementara mereka nggak bisa mencari dana yang banyak karena keterbatasan dari kegiatan mereka. Mereka sibuk mencari ilmu. Mereka ya mungkin ma'isyah mereka, mencari harta mereka hanya sekian persen dari waktu mereka. Hanya sekian persen dari waktu mereka. Kenapa enggak kita bantu mereka? Kenapa enggak kita cukupkan bekal mereka? Baik urusan dunia mereka ataupun urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat mereka. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Dulu mungkin dulu ikhwan fillah waktu kita belum ngaji, kita kayaknya senang sekali berinfak, membantu orang lain. Kita senang sekali kayaknya. Tapi tatkala kita sudah ngaji, kok sepertinya pelit sekali ngeluarin. Daripada ngasih dia bisa sekolah di sana, dia bisa sekolah di Madinah, dia bisa sekolah di Yaman, dia bisa sekolah di sini, mending saya kasih sama anak saya. Sementara anak dia masih kecil, umurnya baru 2 tahun. Yang ini sudah bibit, usianya sudah 15 tahun, 16 tahun, dia sedang matang-matangnya dalam menuntut ilmu. Kenapa enggak kita bantu ini dulu? Nanti ada masanya anak kita. Ada masanya anak kita, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Inilah cerdasnya para ulama. Ya, ada nanti urusannya ini, ada masanya ini. Bantu ini dulu agar ada regenerasi. Agar ada regenerasi. Karena ikhwan fillah, siapa yang tidak meninggal? Semua orang pasti akan meninggal. Para ulama pasti akan meninggal. Kalau mereka meninggal, siapa yang akan menggantikan mereka? Tidak ada yang akan menggantikan mereka kalau kita tidak membantu mereka. Kalau kita tidak membantu para tulabul ilm. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, kita lanjut. Wa dzakara Dzahabi fi tarjamatihi lil khalifah al-mu'tasib billah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau memberikan komentar di dalam kitab sirah beliau atau kitab tarjamah beliau, ya, kitab biografi beliau, kitab biografi para ulama maksudnya. Kitab apa yang ditulis oleh Imam Dzahabi tentang biografi para ulama? Siapa yang tahu?
Hah? Syiar A'lamin Nubala. Itu antum ini. Rezeki antum. Ya, Imam Dhahabi. Nah, Imam Dhahabi berkata di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala'nya, yang menceritakan tentang seorang khalifah al-mu'tasid billah, anna Ismail al-Qadi qala, bahwa Ismail al-Qadi dia berkata, dakhaltu marrah fadafa'a ilayya kitaban. Aku pernah mendatangi, ya, Marrah ini mungkin nama orang. Maka dia memberikan kepadaku kitab. Ya, dia berikan aku kitab. Fanadartu fi, maka aku baca kitab itu. Ya, aku lihat isinya, aku baca. Fa idza qad jumi'a lahu fihi rukhas min zulalil ulama. Ternyata di dalam kitab itu isinya tentang rukhsah, yaitu rukhsah, ya, keringanan-keringanan yang ditulis oleh para ulama. Artinya ketergelinciran para ulama. Isinya semua ketergelinciran para ulama. Jadi mungkin ini ikhwan fillah, ada seorang ulama berpendapat, ada perselisihan pendapat misalnya. Ternyata si ulama A mengambil pendapat paling ringan. Sementara pendapat yang rajih adalah pendapat yang lain. Dia ambil pendapat yang paling ringan, dan di sini dia tergelincir ulama ini karena dia mengambil pendapat yang ringan ini. Ada ulama yang lain, yang si B misalnya, dia mengambil pendapat yang ini, sementara pendapat yang rajih bukan ini, pendapat yang rajih yang lain. Dia ambil yang ini dan dia tergelincir di sini. Jadi ada seseorang membuat kitab khusus menulis tentang pendapat-pendapat ini. Ini si fulan ulama A berpendapat begini, dimasukkan. Ulama B berpendapat begini, dimasukkan. Jadi pendapat-pendapat yang para ulama tergelincir, istilahnya yang enak-enak, dimasukkan di sini. Ini dia ikhwan fillah, nazanallahu iyyakum jami'an. Dimasukkan di situ. Maka aku lihat, katanya, isinya semua ketergelinciran para ulama. Ya, rukhsah yang keringanan-keringanan yang mereka diberikan udzur, karena para ulama ikhwan fillah nazanallahu iyyakum jami'an, tatkala mereka berfatwa, tatkala mereka berijtihad, kalau ijtihad mereka salah, mereka dapat berapa? Dapat 1 pahala. Ya, tetap dapat 1 pahala. Nah, ada orang yang mengumpulkan ijtihad para ulama yang salah ini. Ulamanya enggak salah, ulamanya benar. Mereka dapat pahala karena mereka sudah mumpuni dalam berijtihad. Yang salah siapa? Yang membuat kitab ini, mengumpulkan pendapat-pendapat yang keliru di kalangan para ulama dalam satu kitab. Ini dia ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Fakultu, maka setelah aku baca kitab ini, aku pun mengatakan, musannifu hadza zindiq, kata dia. Penulis kitab ini adalah zindiq. Ini kata dia. Penulis kitab ini adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Ini bukan karya ilmiah ini. Ya, ini bukan karya ilmiah. Ini karya merusak umat, meskipun isinya adalah pendapat Imam Syafi'i misalnya, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam At-Tirmidzi, pendapat Imam ini, pendapat Imam ini, pendapat Imam ini. Meskipun isinya itu. Tapi dia bilang, ini kitab penulisnya zindiq, kata dia. Faqala alam tasih hadhil ahadits. Maka ya, Marrah ini pun yang mengasih kitab ini kepada dia, dia bilang, bukankah isi kitab itu hadis-hadisnya sahih, katanya. Bukankah hadis-hadisnya sahih? Qultu bala. Iya, hadis-hadisnya sahih, katanya. Walakin man abahal muskir lam yubih al mut'ah, wa man abahal mut'ah lam yubih al ghina, wa ma min alim illa walahu zullah, katanya. Dia bilang, iya benar, hadis-hadisnya sahih, tapi ada ulama yang kadang membolehkan minum khamar, ya, membolehkan mabuk, tapi dia tidak membolehkan mut'ah. Ada ulama yang membolehkan mut'ah tapi tidak membolehkan mabuk. Nah, ini penulisnya, dia mengambil pendapat ulama yang membolehkan mabuk, masuk. Pendapat ulama yang membolehkan mut'ah, masuk.
Pokoknya pendapat yang enak-enak masuk di situ. Nah, ini kata al-mu'tasid billah. Wa ma min alim illa walahu zullah. Dan tidak ada seorang ulama pun melainkan pasti ada ketergelincirannya. Pasti ada ketergelincirannya. Wa man akhadha bi kulli zulalil ulama dhahaba dinu. Nah, kalau ada orang yang sukanya ngambil pendapat ulama yang tergelincir ini, dia kumpulkan semuanya, dia ambil, dia jadikan pendapat dia ikutin pendapat ulama yang tergelincir ini, dhahaba dinu. Hilang itu agamanya. Rusak agamanya nanti. Kata beliau, fa amara bil kitabi fa uhrik, maka dia suruh aku untuk membakar kitab ini. Akhirnya aku bakarlah kitab ini. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau kitab itu ternyata merusak umat, tidak mengapa dibakar. Boleh dibakar, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Tapi ingat, hati-hati, kalau kitabnya itu memang semuanya dikhawatirkan bisa mendatangkan fitnah, semua isi kitab itu, atau persentasenya itu besar, akan membuat fitnah, akan membuat syubhat di tengah-tengah masyarakat, kitab seperti ini boleh dibakar. Tapi kalau kitabnya sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak ada seorang ulama pun melainkan pasti ada ketergelinciran. Kalau tergelincirnya itu cuma 1, 2, 3, maka jangan antum bakar kitab mereka. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang selamat dari ketergelinciran. Ya, ini sama seperti kelompok mana? Kelompok Haddadiyun yang gampang membakar kitab-kitabnya para ulama. Ya, mereka bakar, wah, kitabnya Al-Imam kitabnya Fathul Bari, ini ada kesalahan di dalamnya, ada kekeliruan, harus bakar. Fathul Bari, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bakar. Karena dalam masalah akidah, Al-Imam Asqalani ada satu yang keliru di situ, bakar. Kitabnya Imam Nawawi juga bakar. Ya, jadi orang ekstrim jadinya, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau yang seperti ini, ya ini dimaklumin, karena tidak ada yang selamat dari kekeliruan, ya, tidak ada yang selamat. Dan Nabi SAW memang sudah menjelaskan, ya, sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, idza ijtahadal hakim, kalau hakim itu berijtihad, termasuklah dalam makna hakim ini adalah para ulama, jika mereka berijtihad, fa asab falahu ajron, dia benar dia dapat 2 pahala, fa aqta falahu ajrun wahid, kalau salah dia dapat 1 pahala. Nabi SAW nggak menafikan ada ulama yang salah, ada ulama yang keliru. Nabi SAW nggak menafikan, tapi tetap apa kata Nabi? Dia tetap dapat 1 pahala. Maka bagaimanapun karyanya, kalaupun di situ ada kekeliruan sedikit, ya karyanya ini tetaplah menjadi karya yang agung. Makanya para ulama menjadikan karya-karya seperti Imam karya Fathul Bari, kitab Fathul Bari, syarah Sahih Muslim, atau kitab-kitab yang lainnya, tetap mereka hargai meskipun ada beberapa kekeliruan di dalamnya. Nah, ini deh ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Baik, satu lagi yang terakhir, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, karena riwayat berikutnya panjang. Wa qala Ibnu Battah sami'tu al-Barbahari yaqul, Ibnu Battah berkata, aku mendengar al-Imam al-Barbahari berkata, al-mujalasah lil munasahah fathu babil faidah, wal mujalasatu lil munadharah ghalqu babil faidah. Beliau mengatakan, ya, majelis nasihat itu akan membuka pintu faedah, tapi majelis debat itu akan menutup pintu faedah. Ini kata beliau. Kalau majelisnya itu adalah majelis nasihat,
Ya seperti ini majelis-majelis nasihat, maka ini akan membuka pintu faedah. Orang akan mudah menerimanya. Tapi kalau majelisnya majelis debat, ya, majelisnya majelis debat, itu akan menutup pintu faedah. Makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, ya, hampir kita lihat debat-debat yang disaksikan oleh orang, ujung-ujungnya apa? Dua-duanya jaga image. Ya enggak? Si dai-nya jaga image, dai yang lain jaga image. Mad'unya juga jaga image dai-nya. Mad'u yang ini juga jaga image dai-nya. Ya, ini dia ikhwan fillah. Kalaulah bukan karena terpaksa, kalaulah bukan karena fitnah nanti yang akan ditimbulkan, mereka mungkin gak akan mau melakukan debat. Ya. Banyak yang kita lihat dari para asatid kita, ya, berdialog, berinteraksi, ya, berdebat dengan dai-dai yang menyimpang, ya, karena ada alasan-alasan tertentu yang mungkin ada maslahatnya yang lebih besar. Ya. Tapi kalau tidak ada maslahat yang lebih besar, mereka nggak akan mau terima itu. Mereka tidak akan mau terima. Kenapa? Karena akan menutup pintu faedah. Maka demikian juga kita di media sosial. Berapa banyak kita debat dengan orang lain di media sosial, menguatkan argumen ini, menguatkan argumen ini. Ya akhirnya nggak ada faedahnya, malah ujung-ujungnya jadi apa? Sakit hati, sakit hatian, kan begitu. Jadi apa istilahnya? Baperan. Jadi baper jadinya. Jadi bawa-bawa perasaan. Ini rata-rata di media sosial. Ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Ya, kalau antum nggak percaya, cobalah tengok sampai sekarang nggak selesai-selesai orang yang bantah-bantah tentang masalah FE sama GE. Tahu kan FE sama GE kan? Tahu? Masalah bumi bulat sama bumi datar. Nggak selesai-selesai sampai sekarang. Ini ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Jadi ngapain didebatin? Ngapain didebatin ikhwan fillah? Capek kita ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Nah ini dia. Baik ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum yang setengah 10. Kira jam 9 tadi. Tapi bagi antum yang ada pertanyaan, fadhol silahkan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Karena sudah setengah 10. Nah, fadhol. Kalau apa? Kitab-kitab yang bisa merubah. Iya. Ya seperti kita ketahui kan pegangan salah satu jamaah Sahih pada amal. Iya. Banyak sekali pada amal. Itu boleh nggak dibakar gitu? Ya sebenarnya boleh ikhwan fillah. Cuma antum juga harus perhatikan. Jangan asal bakar, jangan sampai jadi fitnah. Antum bakarnya di depan jamaah mereka, dikebukin antum. Kalau bakar itu ya tempat yang lain, ya. Dan itu pun kalau ada manfaatnya antum bakar. Kadang-kadang juga nggak ada manfaat, antum bakar 1 dicetak mereka 1000, ya kan? Antum bakar 1, tapi dicetak mereka berapa? 1000. Mending antum kasih tahu aja, ini buku hadis-hadisnya dhaif semua. Ya, hadis-hadisnya para ulama mengatakan hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Sampaikan aja gitu sama mereka, sama umat, sama mereka. Kalau mereka terima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Gitu. Kalau antum mau bakar ya silakan. Ya, kalau antum mampu di depan mereka silakan. Itu dia. Tapi ya harus enggak semuanya ucapan para ulama harus kita terapkan. Kenapa? Harus kita lihat kondisi kita juga. Karena kondisi di zaman mereka itu berbeda dengan kondisi di zaman kita. Ya, harus lihat tatbiknya. Ya, sebagaimana ada sebagian orang yang dia baca kitab para ulama, langsung dia praktekkan. Tanpa melihat kondisi. Ya, contoh seperti apa ya ikhwan fillah? Ya, seperti di dalam kitab-kitab manhaj, di dalam kitab Lamud Durmanthur, di dalam kitab-kitab manhaj lah umumnya. Ya, di antaranya para ulama mengatakan, jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah. Jangan kalian salam dengan ahlul bid'ah. Ketika mereka mengucapkan salam, jangan jawab salamnya. Kan begitu.
Hingga akhirnya dia praktekkan ini di tengah-tengah orang. Akhirnya dia sendiri yang dikucilkan. Wah, ini masjidnya pengajiannya pengajian umum, rata-rata sufi semuanya. Padahal mereka orang jahil. Kan yang umum ini kan umumnya mereka jahil itu. Cuman tercampur-campur, di situ ada sufinya, ada ininya, ada itunya. Langsung dia generalkan. Ini ahlul bid'ah. Yang ini jamaah tabligh, ahlul bid'ah. Yang ini orang-orang ikhwanul muslimin, ahlul bid'ah. Yang ini, semua. Akhirnya apa? Jangan ucapin salam sama mereka, jangan ini. Semua dipraktekkannya. Tinggal dia sendirian. Apa manfaatnya untuk dia? Ada, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Harus kita lihat tatbiknya. Bagaimana para ulama mempraktekkan di zaman kita sekarang. Bagaimana para ulama mempraktekkan di zaman kita sekarang. Makanya ikhwan fillah, ada orang-orang yang terlalu keras. Ya, ada orang-orang yang terlalu keras. Itu sudah sering dinasihati para ulama. Jangan terlalu keras, kan begitu. Kalian memberikan nasihat kepada umat. Kalian memberikan nasihat kepada umat. Yang diharapkan itu mereka menerima nasihat kalian. Mereka menerima nasihat kalian. Makanya banyak para asatid mengatakan orang-orang seperti ini salah tatbik. Salah dalam mempraktekkan. Ucapan para ulama benar, tapi mereka salah dalam mempraktekkan. Mereka nggak lihat kondisinya. Kondisi waktu di zaman para ulama melakukan itu dengan kondisi mereka di zaman sekarang itu jauh berbeda. Maka harus lihat tatbiknya, harus lihat prakteknya seperti apa. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama di zaman sekarang, seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Rabi bin Hadi, kemudian Syekh Syekh Muqbil, ya, dan para masyayikh yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan, para masyayikh yang lainnya. Ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Harus kita lihat prakteknya dari mereka. Harus kita tanya bagaimana kita bersikap. Ya, jangan begitu baca kitab langsung praktek. Ini kayak apa? Kayak baru belajar karate, sabuk putih langsung praktek. Akhirnya bonyok ditumbuk sama orang, kan begitu. Kan ada yang seperti ini, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Itu dia. Ada demikian, wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Gak ada ya, sudah 9:30 soalnya. Kita cukupkan aja lah kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.